Sedang cepat sekali kita bangkit berdiri bersama. Kita akan memulaikan ibadah kita pada minggu ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari dengan tetap berdiri kita menyanyikan pujian ini. Kita menaikkan syukur kita. Hanya Dialah yang patut kita puji dan kita sembah. Ku bersyukur Tuhan. Kasih-Mu tak berubah melebihi langit. Kasih-Mu tak berubah melebihi langit. Kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Katakan terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Kita katakan dengan yakin. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Ayat panggilan ibadah terambil dari Mazmur 66 ayat 1 sampai dengan 4 demikian. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Oleh sebab kekuatan-Mu yang besar, musuh-Mu tunduk menjilat kepadamu. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan menyanyikan satu pujian secara medley. Kita mau menyanyikan pujian betapa besar rahmat dan anugerah Tuhan yang sudah dilimpahkan bagi setiap kita. Kita bersyukur Bapak Ibu, di tengah kondisi yang kurang nyaman sampai saat ini, kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk bisa datang, berbakti, memuji, muliakan nama Tuhan. Mari dengan ucapan syukur kita memuji tentang rahmat dan anugerahnya. Mari Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu ada, baik di rumah ataupun di mana,
dan sudah selesai dari sini, mari dengan semangat kita nyanyikan pujian ini. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Agar mereka tahu, Agar mereka tahu kan setiamu, agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. agar mereka tahu kan setiamu, Agar mereka tahu kan setiamu, agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. kita mengatakan Allahku baik. Allahku baik, Allahku baik, Allahku baik, Ia berada, Ia peliharaku, Ia pelihara, Ia pelihara, Ia pelihara, peliharakanku. Ku taat Dia, ku taat Dia, ku taat Dia, taat pada Dia cintaku, Dia cintaku, Dia cintaku, Dia cintaku, cinta padaku. silakan duduk kembali. Kita akan membaca pembacaan Alkitab secara bertanggapan pada minggu ini, terambil dari Markus pasal yang ke-14 ayat 43 sampai dengan ayat ke-50. Saya akan bacakan ayat ganjil, Bapak Ibu ayat genap, seterusnya sampai dengan ayat ke-50. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan Dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah Dia. Tangkaplah Dia dan bawalah Dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba imam besar hingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku." Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan Dia dan melarikan diri. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sepanjang kehidupan kita sampai saat ini, sudah berapa banyak kita menyakiti hati Tuhan. Kita menyakiti hati sesama kita, orang tua, anak, suami dan istri. Marilah saatnya kita mau datang dengan penyesalan. Kita mau mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang sudah kita perbuat.
Kita nyanyikan pujian, ku sesal akan diriku. Ku sesal akan diriku, menentang Tuhan selalu. Acaplah lemah imanku, menolakkan kasih-Mu. Dengan congkak kataku, hanya cinta diriku. Dengan congkakku berkata, hanya cinta. Sedang Bapak Ibu sekalian kita bangkit berdiri bersama-sama. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan. Jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersuka cita, sebab kepadamulah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Mari kita nyanyikan kembali baitnya yang kedua. Rahmat-Mu sungguh ajaib, tak Kau tinggalkan daku. Rahmat-Mu sungguh ajaiblah, tak Kau tinggalkan daku. Berdoa bagi seteru, darah kudus-Ku diberi. Kataku kepadamu, ku pun mengasihi-Mu. Dan kataku kepadamu, ku pun mengasihi-Mu. Mari Bapak Ibu sekalian, saat ini di hadapan Allah yang Maha Kudus, kita meminta Allah Roh Kudus menyelidiki setiap hati kita. Mari saat ini kita mengakui setiap dosa-dosa kita di hadapannya, dan di hadapan kasih karunia-Nya kita memohon pemulihan dan kekuatan baru daripada Tuhan. Mari saat ini bersama-sama kita mengakui dosa-dosa kita. Kami bersyukur ya Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi orang-orang tebusan Tuhan. Sungguh ya Tuhan, tidak ada satupun yang dapat kami balas selain dari hidup kami yang kami persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Namun ya Tuhan, kenyataan dalam hidup kami tidak sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan. Namun Kau sendiri melihat apa yang kami lakukan, bahkan apa yang ada dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Seringkali ya Tuhan, dalam hidup ini kami menyakiti hati Tuhan dengan berbuat dosa. Kami menyangkali semua yang Tuhan lakukan itu dengan perbuatan-perbuatan dosa kami. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Kami tahu ya Tuhan bahwa dalam hidup ini kami sungguh sadar ya Tuhan, jika bukan Engkau Allah yang menopang kami, sungguh kami pun tidak ada apa-apanya. Di hadapan Engkau Allah ya Tuhan, ampuni setiap dosa-dosa kami. Berikan kami kekuatan yang baru ya Tuhan. Biarlah sungguh dengan pengampunan yang Kau berikan, kami boleh mendapatkan kelegaan. Dan kami kembali boleh dimotivasi untuk hormat, untuk memuji, memuliakan Tuhan. Untuk hidup, mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan,
Terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Dengarkanlah janji pengampunan dosa, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Marilah setiap kita yang telah diampuni dosanya, kita menyanyikan pujian ini. Ku tahu yang ku percaya bahwa ada Allah yang memelihara setiap kita. Bersama-sama. Aku tahu anugerah-Nya yang berikan padaku, dan mengapa kasih Tuhan rela menempuh. Namun ku tahu yang ku percaya. Namun ku tahu yang ku percaya. Aku pun tahu bahwa Ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhir. Roh Kudus yang menyadarkan, Roh Kudus yang menyadarkan semua dosaku. Firman yang nyatakan Kristus bahwa ku bersama-sama katakan, namun ku tahu yang ku percaya. Aku pun tahu bahwa Ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada. Namun ku tahu yang ku percaya. Namun ku tahu yang ku percaya. Aku pun tahu bahwa Ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Mari Bapak Ibu sekalian, bersama dengan gereja di segala abad, di segala tempat, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Benyamin Uril. Sebelumnya kita menyanyikan satu pujian, Ubah Hatiku. Biarlah firman yang akan kita dengar akan mengubah setiap hati kita. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku, ubah hatiku
putih salju. Ubah hatiku seperti diri. Engkau penjunanku tanah liat. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Shalom saudara. Walaupun situasi tidak memungkinkan kita untuk berkumpul dan beribadah di rumah Tuhan, namun kita tetap bersyukur atas anugerah Tuhan, karena kita masih ada kesempatan dan bisa beribadah di rumah walaupun lewat streaming. Yang penting saudara, kita memiliki hati yang rindu dan haus akan Tuhan. Dan saya percaya di saat kita punya hati dan haus akan Tuhan, teristimewa kita haus akan kebenarannya, maka saya percaya kebenarannya lah yang akan memerdekakan kita, yang akan menguatkan kita dan akan mengubah dan memberkati hidup kita. Saudara, hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu Yudas mengkhianati Yesus. Mari saudara, kita akan membaca bagian firman Tuhan sebagai dasar kita di dalam Matius pasal yang ke-26. Ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama dari 3 ayat ini, ayat 14 sampai ayat 16 dalam Matius 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu, yang bernama Yudas Iskariot, kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 300 uang perak kepadanya dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah membaca kebenaran-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja di hati kami, supaya kebenaran-Mu ini sungguh-sungguh memberkati kami. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa hamba-Mu, demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, pernahkah kita tahu bahwa hanya Alkitab satu-satunya yang dengan jujur, dengan terbuka dan transparan mencatat semua kelemahan, semua kegagalan, semua kejatuhan, atau keberhasilan dari tokoh-tokoh yang tercatat dalam Alkitab. Saudara, tujuannya adalah supaya setiap pembaca, termasuk kita, saudara, dapat menyadari bahwa betapa lemahnya manusia, termasuk saudara dan saya. Bahkan termasuk tokoh-tokoh yang dipakai Tuhan oleh Tuhan luar biasa, seperti Musa, saudara, seperti Gideon, seperti Simpson, dan seterusnya. Saudara, karena itu hari ini kita akan merenungkan tentang Yudas mengkhianati Yesus. Yang tentunya dengan harapan supaya tragedi kegagalan dari Yudas itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, pertanyaan akan kita renungkan adalah, mengapa
Yudas mengkhianati Yesus? Saudara, ini pertanyaan yang penting harus kita jawab. Mengapa Yudas menjual atau mengkhianati Yesus? Saudara, sedikitnya ada dua penyebab. Mengapa Yudas mengkhianati Yesus? Penyebab yang pertama, kita sudah baca di dalam bagian tadi dalam Matius 26 ayat 14 sampai 16. Saudara, di sana kita dapati penyebab yang pertama, mengapa Yudas mengkhianati Yesus? Yaitu karena Yudas Iskariot memiliki motivasi yang salah dalam mengikuti Tuhan Yesus. Saudaraku kasih Tuhan, jikalau kita perhatikan dalam ketiga Injil, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, khususnya dalam Matius 10 ayat 1 sampai 4. Markus 3 ayat 13 sampai 19. Dan Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 16. Maka saudara, kita mendapati informasi yang sangat jelas tentang tujuan Yesus memanggil dan menetapkan 12 muridnya. Yaitu jelas sekali di sana dikatakan, yaitu untuk menyertai pelanannya dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Saudara, dan uniknya ketiga Injil sama-sama mencatat nama Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus berada di urutan terakhir, yaitu di urutan 12. Dengan kata lain, Yudas tereliminasi dari utusan pemberitaan Injil dan akhirnya menggantikan Matias. Saudara boleh baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-23. 23 sampai 26. Saudara-saudaraku kasih Tuhan, muncul pertanyaan. Kalau begitu, apakah Yesus salah memilih Yudas? Apakah Yesus tidak tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia? Saudara, jelas sekali, Yesus tidak salah memilih. Dan Yesus tahu persis bahwa Yudas akan mengkhianatinya. Seperti yang sudah ditegaskan di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-64. Saudara, di sana dikatakan demikian. Sebab Yesus tahu dari semula, Anda perhatikan, dari semula, siapakah yang tidak percaya dan siapakah yang akan menyerahkan dia. Ini jelas tertuju kepada murid-murid Yesus. Saudara, dari pernyataan Yohanes ini membentangkan suatu fakta. Bahwa kedua murid Yesus tidak seorang pun yang sempurna. Semuanya memiliki segudang kelemahan, memiliki segudang keterbatasan, dan bahkan berpotensi mengalami kejatuhan dan kegagalan dalam segala hal. Saudara, dalam kondisi seperti inilah, Yesus ingin memproses hati, karakter, dan iman mereka. Bahkan ingin memurnikan motivasi mereka sebelum mereka diutus untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Saudara, dalam konteks Matius 26 ayat 14 sampai ayat 16, jelas sekali motivasi Yudas mengikut Yesus adalah karena tamak atau cinta uang. Inilah yang menjadi titik kelemahan Yudas. Karena itu Yesus ingin memproses hati, karakter, dan iman Yudas dengan mempercayakan dia sebagai bendahara. Saudara, jangan salah paham. Tentunya Tuhan Yesus tidak bermaksud untuk menjatuhkan Yudas. Tetapi Yesus ingin memproses dia, sekali saya katakan. Yesus ingin memproses dan memurnikan motivasi Yudas sebelum ia akan diutus untuk memberitakan Injil seperti yang ditegaskan di dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Namun sayang sekali saudara, Yudas tidak mau diproses. Padahal sudah berulang kali Yesus menegur
Yesus memperingatkan kepada dia, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Namun saudara, Yudas tetap mengeraskan hatinya. Dia tidak mau berubah. Dia tidak mau bertobat. Dia tidak mau kembali kepada Tuhan. Ia tidak menjadi bendahara yang baik. Ia tidak bertanggung jawab. Bahkan dikatakan ia mencuri uang bendahara. Dan jika kita bisa melihat di bagian lain, misalkan satu contoh pada saat Maria meminyaki dan menyeka kaki Yesus dengan narwastu yang murni, yang sangat mahal harganya, saudara. Ketika Yudas melihat peristiwa itu, lalu apa kata Yudas? Saudara, di dalam Alkitab mengatakan, Yudas mengatakan, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar? Dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Saudara, kelihatannya ini sangat bagus, bukan? Kelihatannya ini sangat luar biasa dan manusiawi sekali. Namun, saudara, jelas sekali, perkataan Yudas ini ada implisitnya. Seperti sebuah pepatah mengatakan, ada udang di balik batu. Ya, jangan dipelesetin bakwan. Pepatah sesungguhnya ada udang di balik batu. Saudara, inilah motivasi yang salah dari Yudas, sehingga menyebabkan ia mengkhianati Yesus. Saudara, jadi mengkhianati Yesus itu bukan hanya murtad loh. Ini harus kita pahami dalam kasus Yudas ini. Sekali saya katakan, mengkhianati Yesus bukan hanya murtad. Tetapi yang paling berbahaya dan paling mengerikan adalah ketika seseorang atau kita mengikut Yesus atau bergereja atau berjemaat namun dipenuhi atau diselubungi dengan motivasi yang salah yang intinya hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Saudara, inilah yang paling bahaya. Saudara, karena itu kita berdoa. Kiranya kegagalan Yudas ini menjadi warning bagi setiap kita. Saudara, saya tidak mau menghakimi. Karena berbicara motivasi itu sesuatu yang sangat sulit sekali untuk dinilai. Hanya diri kita sendiri yang bisa menilai selama ini bagaimanakah dengan motivasi kita mengikut Tuhan Yesus. Ini yang paling penting harus kita koreksi. Kita membutuhkan Roh Kudus dan kita berdoa, Roh Kudus tolonglah aku. Terangilah hatiku. Supaya aku melihat apakah motivasiku melenceng dan sudah jauh daripadamu. Saudara, di saat kita beribadah, apakah motivasi kita? Di saat kita menjadi orang Kristen, apakah motivasi kita? Di saat kita melayani Tuhan, apakah motivasi kita? Bahkan, di saat kita memberikan persembahan, apakah motivasi kita? Saudara, pertanyaan inilah harus kita renungkan. Yang harus kita koreksi dalam hati kita yang paling dalam. Kemudian saudara, saya teringat ada satu ayat yang sangat-sangat menggentarkan saya, saudara. Ayat ini sangat keras diungkapkan oleh Paulus. Yang ditujukan kepada para pelayan Tuhan. Bahkan para rohaniawan yang ada di Roma. Yaitu dicatat dalam kitab Roma pasal 16 ayat 18. Saudara, saya akan bacakan, saudara simak baik-baik. Ayat ini sangat menggentarkan hati saya. Ketika saya dipercayakan di dalam pelayanan, apalagi sebagai hamba Tuhan. Saudara, dalam Roma 16:18 mengatakan demikian. Sebab orang-orang demikian, yaitu ini orang-orang demikian itu adalah mereka yang pelayan atau rohaniawan. Tidak melayani Kristus, Tuhan kita. Tetapi melayani perut mereka sendiri. Dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis. Mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Saudaraku kasih Tuhan, ayat ini sangat menggentarkan hati saya.
Apakah saya melayani karena perut? Saudara, ini bicara tentang motivasi. Jadi jikalau motivasi kita salah dalam segala aktivitas kita, jikalau motivasi kita salah di dalam mengikut Yesus, walaupun kita tetap eksis di dalam gereja, maka saudara, secara tidak langsung, kita sudah atau sedang mengkhianati Yesus dengan aktivitas rohani kita, bahkan dengan identitas kita sebagai orang Kristen. Saudara, inilah penyebab yang pertama. Mengapa Yudas mengkhianati Yesus? Sekarang kita melihat penyebab yang kedua. Mengapa Yudas mengkhianati Yesus? Ini ditegaskan di ayat 16. Kalau kita perhatikan, di sana dikatakan, dan mulai saat itu, ia, yaitu Yudas, mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudara, dari ayat ini saya dapati, kita bisa belajar penyebab yang kedua. Yaitu karena Yudas Iskariot memiliki pemahaman yang salah akan pribadi Yesus. Saudara mungkin ada bertanya, Pak Pendeta, bagaimana kita bisa tahu persis bahwa Yudas memiliki pemahaman yang salah akan pribadi Yesus? Saudara, perlu kita ketahui, perlu kita pahami bahwa Yudas Iskariot ini adalah satu-satunya murid yang berasal dari Yudea. Sedangkan 11 murid ini berasal dari Galilea. Dan kalau kita perhatikan, nama Iskariot berasal dari kata is. Is itu artinya laki-laki. Keriot itu adalah nama tempat daerah atau kota yang bernama Keriot, yang terletak di ujung selatan Yudea. Saudara, jadi Iskariot itu artinya seorang laki-laki berasal dari sebuah kota yang bernama Keriot. Saudara, kemudian William Barclay waktu saya membaca bagian ini memberikan keterangan bahwa di kota Keriot ada sekelompok pejuang Yahudi yang sangat radikal terhadap penjajahan Romawi. Jadi melihat asal-usul nama Yudas Iskariot, maka ada kemungkinan Yudas Iskariot sebelumnya merupakan salah satu anggota dari kelompok Yahudi yang radikal itu. Kemudian saat itu juga di mana keadaan bangsa Yahudi sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Karena itu di kalangan bangsa Yahudi yang radikal ini, mereka sedang menunggu satu pengharapan yang disebut sebagai pengharapan mesianik. Yaitu pengharapan yang akan datang seorang Mesias atau penyelamat yang akan menjadi pemimpin nasional mereka dan yang akan mengembalikan kejayaan Israel seperti pada zaman Raja Daud. Saudara, pengharapan mesianik ini sudah muncul sejak ratusan tahun yang lalu, sejak mereka dibuang ke Babel. Jadi saudara, sebagai seorang yang dekat dengan Yesus, Yudas tentunya sadar bahwa potensi seperti Yesus, ia sangat populer, ia sangat karisma, ia sangat berkuasa melakukan banyak hal. Bahkan ia sanggup menghimpun banyak orang dengan kata-katanya, dengan pengajarannya, bahkan dengan mujizat. Lagi pula Yesus adalah keturunan Raja Daud. Raja yang paling sukses di sepanjang sejarah bangsa Israel. Jadi bagi Yudas, saudara, Yesus adalah harapan yang akan menjadi Mesias bagi orang Yahudi. Jadi saudara, bisa jadi pemahaman, karena pemahaman inilah Yudas mau mengikuti Yesus. Yudas mau menjadi murid Yesus. Tetapi dengan berjalan waktu, saudara, kemudian kelihatannya Yudas kecewa. Karena sang guru yang diikuti dan yang diharapkan itu, saudara, ternyata bukannya menghimpun kekuatan massa untuk mengusir pemerintahan Romawi. Ia malah mengajarkan apa, saudara? Mengajarkan mengasihi musuh, mendoakan musuh. Saudaraku kasih Tuhan, kemudian Yudas melihat
bahwa sang gurunya ini tidak aktif dalam pergerakan revolusi. Malahan dia melihat Yesus begitu sibuk mengurus orang sakit, orang miskin, orang yang terbuang, pelacur, pemungut cukai, dan lain-lain sebagainya, saudara. Lalu kira-kira Yudas mulai berpikir demikian. Tadi dikatakan mencari kesempatan, mulai berpikir, mungkin sang guru ini harus dipaksa menunjukkan kekuasaannya, yaitu harus diperhadapkan pada satu situasi atau kondisi yang tidak bisa mengelakkan lagi. Maka ia pasti akan melawan atau melakukan suatu tindakan pemberontakan. Kalau sampai itu terjadi, saudara, maka orang banyak pasti akan mendukungnya dan revolusi akan pecah. Saudara, maka dibuatlah dan dirancanglah oleh Yudas sebuah skenario penangkapan Yesus di Taman Getsemani. Jadi tujuan Yudas menjual Yesus adalah supaya ketika Yesus mau ditangkap, lalu Yesus bergerak dan melakukan suatu pemberontakan. Namun, sekali lagi saudara, sayang sekali, ternyata Yudas salah perhitungan. Yudas salah memahami. Yudas telah salah mengenali pribadi Yesus. Yudas menyangka bahwa ketika Yesus ditangkap oleh tentara Romawi, Yesus akan melawan dan memberontak. Tetapi ternyata Yesus tidak melawan dan tidak memberontak. Ia membiarkan dirinya ditangkap, digiring, lalu dihakimi dan dijatuhkan hukuman mati. Saudara, inilah membuat Yudas sangat menyesal. Dan pada akhirnya ia membunuh. Jadi saudaraku kasih Tuhan, Yudas memiliki pemahaman atau pengenalan yang salah akan pribadi Yesus sehingga membuatnya mengkhianati Yesus. Saudaraku kasih Tuhan, bagaimanakah dengan kita? Bagaimanakah pemahaman kita akan pribadi Yesus selama ini? Kalau kita berkata, aku sudah percaya kepada Yesus. Seberapa dalam kita sungguh-sungguh mengenal pribadi Yesus di dalam seluruh aspek kehidupan kita? Apakah pemahaman atau pengenalan kita akan pribadi Yesus membuat kita semakin serupa dengan Yesus? Atau justru semakin serupa dengan dunia ini? Saudara, jikalau kita memahami, jikalau kita mengenal pribadi Yesus, bahwa Yesus itu penuh kasih, maka pada saat saudara dan saya dikecewakan, disakiti oleh siapapun saudara, adakah hati kita sanggup memaafkan atau mengampuni dia? Saudara, jikalau hati kita masih dendam, balas, dan sakit hati, maka saudaraku kasih Tuhan, sesungguhnya kita sudah atau sedang mengkhianati kuasa Yesus. Saudara, jikalau kita memahami dan mengenal pribadi Yesus, bahwa Yesus penuh kuasa, maka di saat kita menghadapi atau mengalami ancaman atau goncangan dalam hidup kita, misalkan munculnya virus corona, saudara, adakah hati kita tetap dikuasai oleh sukacita dan damai sejahtera, serta tetap bertahan berharap sepenuhnya kepada Yesus Kristus? Saudara, jikalau hidup kita masih dikuasai oleh kepanikan, kegelisahan, ketakutan, dan kekhawatiran, maka sesungguhnya kita sudah atau sedang mengkhianati kuasa Yesus. Saudaraku kasih Tuhan, kiranya apa yang pernah Yesus katakan di dalam Matius 22 ayat 14 boleh mengingatkan kita, boleh menyadarkan kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi
mengikut Yesus. Di dalam Matius 22:14 di sana Yesus dengan tegas dan keras mengatakan, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Artinya apa, saudara? Artinya banyak orang mengaku percaya, tetapi ketika bertemu muka dengan Yesus, lalu mereka ditolak. Seperti ditegaskan di dalam Matius 21:7. Di sana dikatakan demikian, bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saudara, inilah hal yang paling mengerikan dan yang harus kita takuti, melebihi virus corona. Karena itu marilah kita selalu mengoreksi hati kita. Apakah selama ini motivasi kita mengikut Yesus sudah benar atau belum? Sudah lurus atau melenceng? Sudahkah kita sungguh-sungguh mengenal pribadi Yesus dengan benar dalam seluruh aspek kehidupan kita? Saudara, kedua pertanyaan inilah yang harus kita renungkan terus-menerus dalam hidup kita. Karena itulah yang akan menentukan apakah kita mengkhianati Yesus atau tidak. Saudara, saya berdoa buat setiap kita, supaya tragedi kegagalan Yudas ini tidak terjadi dalam kehidupan kita. Dan di saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kita boleh dikenal, kita boleh diterima, bahkan kita boleh diundang masuk dalam bagian kerajaan surga. Dan juga di tengah-tengah situasi yang mencekam ini, saya berdoa buat saudara, supaya iman saudara tetap tegar, tidak tergoncangkan oleh apapun, termasuk virus corona. Saudara, kita takut tapi tidak dikuasai oleh ketakutan. Kita khawatir tetapi tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Saudara, hanya firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus yang boleh menguatkan kita untuk terus setia kepada Dia, untuk tetap eksis di dalam Dia. Sehingga kita ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan berkata, hambaku yang baik dan setia, mari masuklah dalam bagianku. Rindukah saudara akan sapaan seperti ini? Karena itu, sungguh-sungguhlah mengikut Yesus. Jangan pernah mengkhianati Yesus. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran-Mu yang sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa, Roh Kudus tolonglah kami setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Hamba berdoa supaya tragedi kegagalan Yudas ini tidak terjadi dalam kehidupan kami semua. Hamba berdoa di tengah-tengah situasi yang mencekam ini dengan adanya virus corona. Hamba berdoa setiap umat-Mu supaya mereka tidak dikuasai oleh kegelisahan, tidak dikuasai oleh kekhawatiran, tidak dikuasai oleh ketakutan, tetapi damai sejahtera Allah turun atas mereka. Hamba berdoa Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami. Seperti Yesaya berdoa, Tuhan, tenangkanlah rohku. Tuhan, tenangkanlah rohku. Hamba berdoa, tenangkanlah roh kami ya Tuhan. Supaya kami berdiam diri, tetap berharap, dan tetap percaya. Semuanya ada rencana-Mu yang indah. Apapun tidak akan pernah menggoncangkan hidup kami dan iman kami. Inilah kerinduan doa hamba-Mu untuk setiap umat-Mu saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa yang percakapan. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya Pendeta Benjamin Uril. Bapak Ibu Saudara sekalian, saatnya kita akan
memberikan persembahan kita. Bapak Ibu Saudara mengetahui akan keadaan dan kondisi saat ini. Mungkin kita tidak bisa bertemu secara fisik di gereja. Bapak Ibu Saudara, untuk persembahan kita dari gereja sudah menyiapkan. Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dalam bentuk transfer dipersilahkan. Atau mungkin yang merasa nanti akan diberikan pada waktu yang sudah tepat, Bapak Ibu boleh khususkan persembahan Bapak Ibu dan pada waktunya nanti bisa Bapak Ibu hantar ke rumah Tuhan di tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyanyikan pujian dari KPPK 325. Ku memilih Yesus bukan harta dan Dia milikku semua. Yesus bukan harta dan Dia milikku melebihi semua. Ku memilih Yesus bukan ladang, biar tangannya yang menuntunku. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus lebih indah dari semua. Ayatnya yang kedua, ku memilih Yesus lebih mulia. Ku memilih Yesus lebih mulia, setia padanya dan puaskan hatinya. Ku memilih Yesus lebih indah dan muliakannya penuh setia. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus lebih indah dari semuanya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar bersama pada minggu ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah, yang sudah boleh mengingatkan kami, menegur kami Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan, kiranya firman yang sudah kami dengar itu boleh kami ingat dan kami praktekkan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tolong Tuhan kuatkan dan teguhkan firman-Mu itu dalam hati kami masing-masing. Bapa dalam surga, kalau pada saat ini kami juga sudah memberikan persembahan, kami yakin dan percaya Tuhan, ini semua adalah berkat yang berasal daripada Engkau saja. Biarlah Tuhan kamu pakai akan persembahan-persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan percayakan. Kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang mengelolakan keuangan di tempat ini, berikan hikmat dan bijaksana dalam mengelolakan keuangan di tempat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali, kita akan mendengarkan berita penggembalaan. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih buat Pendeta Benyamin, juga buat semua rekan-rekan yang sudah melayani pada hari ini. Saudara, Bapak Ibu Jemaat Gading Serpong yang dikasihi Tuhan, sudah 1 minggu sejak untuk pertama kalinya kita mengadakan ibadah secara online. Saya berdoa dan berharap untuk Bapak Ibu, Saudara, jemaat semua, kiranya ada di dalam keadaan yang sehat dan baik. Kita perlu tetap memperhatikan apa yang dianjurkan dan diarahkan oleh pemerintah kita. Batasi sedapat mungkin aktivitas kita untuk tidak banyak bepergian keluar, khususnya untuk Bapak Ibu jemaat yang sudah cukup berusia lanjut.
Mari kita sama-sama bisa menjaga, memperhatikan ya diri kita masing-masing dengan baik sebagai bagian dari tanggung jawab sosial kita. Saudara, jaga kesehatan. Mari kita perhatikan makan, minum, istirahat yang cukup setiap hari, dan ada baiknya setiap pagi kita juga bisa berjemur, ya, terkena sinar matahari, itu akan baik juga untuk imunitas tubuh kita di tengah-tengah kondisi seperti ini. Dan mari kita juga sesuai dengan firman Tuhan, kita serahkan hidup kita, hati kita, pikiran kita kepada Tuhan yang memelihara hidup kita. Kalau tubuh kita baik, pikiran kita tenang, maka imunitas tubuh kita juga akan baik dan kuat. Saudara, ini juga waktu di mana kita pakai lebih banyak untuk berdoa bersama-sama dengan keluarga, mesbah doa keluarga. Mari kita tingkatkan bersama-sama. Mari juga kita menancapkan akar hidup kita kepada firman Tuhan. Karena hanya dari firman Tuhan, saudara dan saya, kita beroleh kekuatan di dalam kondisi situasi apapun termasuk saat ini. Saudara, saya juga mendorong supaya kita bisa tetap mendoakan ya untuk banyak orang saat ini yang susah, termasuk juga untuk dunia dan untuk pemerintah. Saya kira itu saja. Gereja akan terus mengupdate perkembangan-perkembangan kepada seluruh jemaat bila mana ada hal-hal yang baru yang perlu untuk disampaikan dan diinformasikan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Bapa dalam surga, kami mau berdoa saat ini untuk dunia dan untuk Indonesia, untuk pemerintah yang tengah berjuang saat ini mengatasi wabah yang merebak di mana-mana. Kami berdoa Tuhan menolong, Tuhan berikan pertolongan dan kemurahan-Mu untuk dunia ini dan untuk Indonesia. Tuhan berikanlah kekuatan kepada seluruh dokter-dokter dan para perawat dan seluruh staf medis, semua pihak yang saat ini berupaya untuk menolong orang-orang yang sakit. Tuhan, kami berdoa untuk juga kebutuhan alat-alat kesehatan dan obat-obat yang begitu urgent saat ini. Tuhan menolong supaya ini semua bisa tercukupi. Tuhan berkati orang-orang yang sakit supaya bisa sembuh. Tuhan sayangkan juga itu banyak orang yang karena kondisi ini mengalami dampak ekonomi. Tuhan, jauhkanlah segala hal yang lebih buruk. Tuhan menolong pemerintah dan seluruh masyarakat untuk bergandengan tangan berjuang mengatasi situasi ini bersama-sama. Kami berdoa juga untuk banyak orang-orang yang bekerja dari rumah saat-saat ini. Tuhan juga menolong, memberkati. Kami menyerahkan semua ini, ya Tuhan. Hamba berdoa juga untuk seluruh jemaat. Tuhan berikan tetap ketenangan dan Tuhan tetap memelihara. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akhiri bersama-sama ibadah ini dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus.
Serahkan seluruh hidupmu ke dalam pemeliharaan tangan Allah Bapa dan terimalah berkat Allah Tritunggal. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus menaungi saudara dengan damai sejahtera dan segala berkat-Nya, menyertai, menguatkan saudara, memimpin saudara di dalam segala keadaan dan kondisi, mulai hari ini sampai Tuhan datang dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai, doa teduh, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.